Apa kabar semua? Hari ini, Medang akan mereview sebuah film bela diri, pertarungan dramatik, dan laga yang memukau, yang bisa memotivasi para sahabat pengangguran. Hati-hati yang belum menonton, karena ini adalah spoiler. Di Kiev, Ukraina, ada seorang petarung MMA bernama Yuri Boyka. Dia adalah petarung terbaik di Eropa dan telah mendapatkan gelar tak terbantahkan. Suatu malam, Boyka bertarung dalam pertandingan ilegal yang diadakan di arena bawah tanah. Saat para penonton bersorak, dia tidak membiarkan lawannya mendapatkan satu pukulan pun. Setelah pertarungan satu sisi yang singkat, dia menendang lawan di udara dan menjatuhkannya. Adegan berganti ke penjara dengan keamanan maksimum di Rusia. Para narapidana berpartisipasi dalam perkelahian untuk hiburan para penjaga dan sipir. Pertandingan semacam itu tampak ramah bagi dunia luar, tetapi bisa menjadi sangat kejam dengan peserta yang tepat. Tahanan paling mematikan sepanjang masa adalah seorang pria buas bernama Koshmar. Dia sangat agresif, sehingga para penjaga harus merantai anggota tubuhnya dan menutup mulutnya, untuk memastikan dia tidak akan menyakiti siapapun di luar ring. Lawan Koshmar adalah setengah dari ukurannya, dan hampir tidak dapat mendaratkan pukulan padanya. Ia membanting pria itu ke tanah, mematahkan lehernya sebelum melanjutkan dengan pukulan ke arah wajahnya. Pertarungan baru berhenti ketika wajah musuhnya cacat dan berlumuran darah. Koshmar dikenal karena membunuh setiap lawan yang dilawannya, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dia lebih mirip monster daripada manusia, dan tidak memiliki rasa bersalah karena telah membunuh banyak orang. Tidak seperti Koshmar, Boyka adalah pria yang baik saat di luar ring. Sebenarnya ia tidak memiliki kehidupan yang baik, karena ia pernah dipenjara selama beberapa tahun dan menjadi buronan di Rusia. Namun ia mampu mengesampingkan masa lalunya, dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dia bahkan membantu sebuah gereja di Kiev dan selalu melakukan kegiatan amal. Suatu hari, seorang pendeta mengatakan kepadanya bahwa dia harus mempertimbangkan untuk memilih profesi lain. Pastor itu selalu mendukung semangat Boyka, maka komentar itu sangat mengejutkan sang petarung. Boyka menjawab bahwa bakatnya adalah anugerah dari Tuhan, dan ia tidak ingin berhenti menggunakannya. Dia ingin bertarung sebagai seorang profesional dan tidak lagi berada di lingkungan yang ilegal. Pada sore hari, Boyka didatangi oleh manajernya yang mengungkapkan bahwa ia akhirnya dapat bertanding secara legal dalam pertandingan MMA yang sah. Turnamen pertarungan Eropa yang berlangsung di Budapest telah mengizinkannya untuk ambil bagian dalam kompetisi tersebut jika ia memenangkan pertandingan kualifikasi. Kemudian tibalah hari pertandingan kualifikasi. Karena ini adalah salah satu pertarungan terpenting dalam hidup Boyka, ia siap untuk memberikan segalanya. Lawannya adalah seorang pria Rusia bernama Viktor. Pertandingan dimulai, dan Boyka mendaratkan tendangan pertama yang efektif. Dalam beberapa menit pertama, ia menunjukkan kemampuan bertahannya, menangkis setiap serangan yang dilayangkan padanya. Saat Viktor semakin frustasi, lebih mudah bagi Boyka untuk melakukan serangan. Para juri di pinggir lapangan pun terkesan, maka saat ia mencetak poin atas Viktor dengan serangan lutut ke arah rahangnya, mereka berpikir bahwa Boyka layak untuk menang. Semua orang mengira pertandingan telah berakhir, namun Viktor mengejutkan mereka dengan bangkit. Beberapa detik kemudian, ia terjatuh untuk kedua kalinya, namun ia menolak untuk menerima kekalahan. Saat itu, Boyka merasa frustasi sehingga ia mendaratkan pukulan ketiga ke wajah Viktor, menjatuhkannya hingga tak sadarkan diri. Setelah kemenangan tersebut, pihak penyelenggara mengundang Boyka ke Budapest untuk bertarung di liga yang akan membuka banyak peluang baginya. Sang manajer memberikan Boyka sejumlah uang, memintanya untuk berlatih keras karena pertandingan berikutnya akan berlangsung 2 minggu lagi. Saat pergi, Boyka melihat Viktor dalam kondisi kritis. Ia merasa bersalah karena telah melukainya sebegitu parah, dan tidak akan pernah melakukannya jika ia menyerah saat pertama kali tumbang. Boyka mengingat nasihat pendeta, dan berdoa agar Viktor cepat sembuh. Pada saat ia tidur di malam hari, ia terbangun oleh mimpi buruk tentang dirinya, yang membunuh seorang lawan di atas ring. Keesokan paginya, ia menemui sang manajer dan menanyakan tentang Viktor. Boyka sangat terkejut, saat diberitahu bahwa Viktor meninggal semalam di rumah sakit. Mereka telah menandatangani kontrak sebelum pertandingan, jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Namun, di dalam hatinya, Boyka tahu bahwa dialah penyebab kematian tersebut. Ketika ditanya tentang keluarga Viktor, sang manajer memberikan sebuah tas miliknya.
Di dalamnya, Boyka menemukan sepucuk surat dari istri Victor dan foto mereka bersama. Saat membaca surat tersebut, ia dapat merasakan kesedihan yang dialami istrinya saat mengetahui kematiannya. Saat itu juga, Boyka memutuskan untuk meminta maaf kepadanya dan memastikan bahwa dia tidak menghadapi masalah dalam hidupnya. Dia tahu bahwa kejahatannya tidak akan dimaafkan, namun dia tidak ingin lari dari jalan penebusan. Boyka memberitahu sang manajer tentang keinginannya untuk pergi ke Rusia, untuk bertemu dengan istri Victor. Namun sang manajer sangat menentang ide tersebut. Boyka masih berstatus sebagai penjahat di Rusia, dan akan dipenjara jika ditemukan oleh pihak berwenang. Dia harus membuat paspor palsu yang merupakan risiko besar karena dia sudah hampir menjadi petarung MMA yang sah. Boyka memahami konsekuensinya, namun tetap bersikeras dengan keputusannya. Dalam adegan berikutnya, kita diperkenalkan dengan istri Victor, Alma, yang sedang berada di pemakamannya. Setelah kematian istrinya, dia sendirian dalam hidup dan tidak memiliki siapapun untuk dituju. Selain itu, dia dan Victor berhutang budi pada seorang bos kriminal bernama Zourab. Dia datang ke pemakaman, dan menyarankan Alma menjadi gundiknya untuk melunasi hutangnya. Alma merasa jijik dengan kehadirannya, tapi dia berhati-hati untuk tidak membuatnya marah. Dia hanya menjawab bahwa dia lebih suka bekerja keras dan membayarnya dengan mencicil. Alma tinggal dan memiliki sebuah pusat komunitas. Dia dan Victor membangunnya dengan uang yang mereka pinjam dari Zourab. Tempat itu menjadi rumah bagi banyak anak yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Saat tiba di Rusia, Boyka pergi menemuinya, tetapi ia melihat Alma dibawa pergi dengan mobil hitam oleh sekelompok pria. Ternyata, dia bekerja sebagai pelayan di klub pertarungan bawah tanah milik Zourab. Zourab sangat protektif terhadapnya, dan memperlakukan Alma seperti miliknya. Di kemudian hari, Boyka pergi ke klub pertarungan dan menemukan Alma. Ketika dia mencoba berbicara dengannya, orang-orang Zourab menghentikannya dan mengusirnya keluar. Boyka ingin menghindari perkelahian, oleh karena itu dia dengan sopan bertanya kepada mereka, jam berapa dia akan pulang kerja. Para gangster menyerangnya karena pertanyaan tersebut, namun kemudian diberi pelajaran karena telah berani menantang petarung profesional. Saat itu juga, Zourab melihat Boyka bertarung dan terkesan dengan kemampuannya. Dia membutuhkan seniman bela diri yang baik di klubnya dan ingin mempekerjakan Boyka. Namun, Boyka berargumen bahwa dia di sini tidak untuk berpartisipasi dalam perkelahian. Dia hanya ingin bertemu dengan Alma. Zourab menawarkan untuk menitipkan pesannya pada Alma melalui dirinya, menolak untuk mengizinkannya bertemu dengan Alma, tetapi Boyka sekali lagi tidak setuju dengannya dan pergi. Setelah Boyka pergi, Zourab meminta orang-orangnya untuk mengawasinya. Keesokan harinya, Boyka berhasil menyelinap ke pusat komunitas dan bertemu dengan Alma. Dia memberikan surat Victor, dan bertanya apakah dia dipaksa bekerja di klub pertarungan. Alma menjawab bahwa dia ingin bekerja di tempat lain tetapi terikat oleh hutang. Dia kemudian membaca surat itu dan bertanya apakah dia melihat pertarungan terakhir suaminya. Boyka berterus terang, mengakui bahwa dia adalah orang terakhir yang dilawan Victor. Dia mencoba menjelaskan bahwa kematiannya adalah sebuah kecelakaan, tetapi Alma menolak untuk mendengarkan pembunuh suaminya. Setelah interaksi tersebut, Boyka menemui Zourab dan setuju untuk bertarung untuknya. Namun, sebagai gantinya, dia harus melupakan semua hutang Alma. Mereka pun membuat kesepakatan, di mana Boyka harus memenangkan 3 pertandingan melawan lawan yang dipilih Zourab. Sang gangster juga berjanji untuk menjaganya tetap aman dari polisi dan pihak berwenang, karena dia tahu bahwa dia masuk ke Rusia dengan menggunakan paspor palsu. Keesokan harinya, Alma menemui Boyka untuk mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan belas kasihan darinya. Alma ingin Boyka pulang ke rumahnya, tetapi Boyka bersikeras bahwa dia melakukan ini untuk kepuasannya sendiri. Setelah itu, dia pergi ke sasana lokal untuk berlatih untuk pertandingan, tetapi diganggu oleh seorang pria. Dan saat pria itu terus mencoleknya, Boyka membantingnya dengan 1 tendangan. Tibalah hari pertandingan pertama. Boyka melawan seorang petarung lokal dalam sebuah pertandingan yang mudah. Rivalnya berhasil mendaratkan beberapa tendangan, yang terbukti sangat lemah di hadapan atlet sehebat Boyka. Ia berhasil menjatuhkannya dan hendak melontarkan pukulan terakhir, namun terhenti di tengah jalan. Yang melegakan, lawannya menerima kekalahan, sehingga ia tidak perlu melukainya lebih jauh. Setelah pertarungan, Alma menyajikan minuman untuknya.
Boyka bertanya padanya apakah dia tahu sasana lokal yang bagus, karena sasana yang dia kunjungi saat ini tidak sesuai dengan standarnya. Alma berpikir sejenak, sebelum akhirnya mengundangnya untuk menggunakan sasana di pusat komunitasnya. Dia berlatih di sana selama beberapa hari berikutnya, dan pada akhirnya, Alma terbiasa dengan kehadiran Boyka. Pertandingan Boyka berikutnya adalah 2-1, melawan sepasang saudara. Dia sangat terkejut, karena tidak pernah diberitahu tentang peraturannya. Zourab membanggakan bahwa ini adalah arena miliknya, dan para petarung harus bermain sesuai aturan yang ia buat. Pertandingan dimulai. Boyka berjuang keras untuk bertahan dari serangan kedua musuhnya secara bersamaan. Saat ia mencoba melawan salah satunya, yang lain menyerang, yang membuatnya sulit untuk terfokus. Tetap saja, ia berhasil mendorong salah satunya dan menjatuhkan yang lain, dalam beberapa detik saat mereka memulihkan diri. Ini adalah laga yang seimbang, sampai Boyka ditendang di punggung bawahnya yang sudah terluka. Rasa sakitnya tak tertahankan, sampai ia melihat Alma di antara para penonton dan melanjutkan laga. Setelah itu, ia menghajar keduanya, membuat mereka berdua tumbang sekaligus. Para penonton bersorak-sorai, karena tidak ada yang menyangka bahwa Boyka akan memenangkan pertandingan ini. Keesokan harinya, Zourab menemui Alma dan mencoba menggodanya. Ketika Alma menolak rayuannya, Zourab menuduhnya telah tidur dengan Boyka. Dia juga membuat Alma kesal, dengan mengatakan bahwa kematian suaminya itu disengaja dan Boyka memang berniat membunuhnya. Alma berpura-pura tidak mempercayainya, tetapi komentar itu benar-benar mengganggunya. Sementara itu, manajer Boyka dari Ukraina meneleponnya kembali, karena dia memiliki pertemuan pers untuk pertarungan di Budapest. Boyka memintanya untuk menundanya, karena dia hanya memiliki satu pertarungan terakhir untuk menang. Saat sampai di kamarnya, ia mendapati Alma sedang menunggunya. Dia mendesaknya untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kematian suaminya, dan Boyka mulai bercerita tentang semua kesulitan yang dihadapinya dalam hidup. Dia mengungkapkan bahwa paruh pertama hidupnya dipenuhi dengan kesengsaraan, dan pertandingan melawan Victor adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dia memberikan segalanya dan menang, namun kematian Victor merenggut sebagian besar dari kepercayaan dirinya. Dia tahu bahwa menerima bantuannya sangat sulit bagi Alma, namun dia memohon padanya untuk membiarkannya melakukan apa yang harus dia lakukan. Pada malam harinya, untuk pertandingan final, Boyka melawan Igor, petarung terbaik Zourab yang telah mengejek Boyka sejak hari pertama ia tiba. Igor sangat marah kepada Boyka karena dia adalah ancaman bagi posisinya di geng. Ia melampiaskan seluruh kekesalannya dan menghujaninya dengan serangan bertubi-tubi. Dia berhasil memberikan perlawanan yang sulit, menjadikan punggung bawah Boyka sebagai target utamanya. Namun arah laga ini berubah saat Boyka mendaratkan dua tendangan ke arah udara. Setelah itu, ia menghajar Igor dengan keras, membuatnya mengeluarkan banyak darah sampai pingsan. Dengan ini, ia memenangkan seluruh turnamen dan hutang Alma terbayar. Namun, Zourab telah memprediksi hasilnya dan bersiap untuk itu. Dia menghentikan Boyka, dan mengungkapkan bahwa dia harus melawan satu orang terakhir, agar kesepakatan mereka berakhir. Boyka hanya memiliki waktu beberapa jam sebelum pertemuannya di Budapest, yang sangat krusial bagi karirnya. Namun dia juga tidak ingin pergi tanpa menyelamatkan Alma. Oleh karena itu, ia meminta sang manajer untuk menunggu hingga keesokan paginya, dan bersiap-siap untuk bertarung melawan sang juara bertahan. Lawannya adalah Koshmar, binatang buas yang telah bertarung dan membunuh semua lawannya di penjara Rusia. Dia dibawa ke arena dengan dirantai karena sifatnya yang kejam. Pertarungan dimulai, tapi Boyka sudah terlalu lelah. Ia mencoba yang terbaik, namun serangannya nampaknya tidak terlalu membahayakan Koshmar karena fisiknya. Koshmar mendaratkan beberapa pukulan ke arahnya, sebelum menendang rahangnya. Boyka terjatuh karena dampak dari serangan itu, dan kesulitan untuk kembali berdiri. Beberapa detik sebelum kalah, ia mengumpulkan kekuatan dan berdiri, namun kembali terhempas ke atas kanvas. Saat Koshmar hampir yakin bahwa ia telah menang, Boyka mengejutkannya dan mendorongnya mundur dengan sebuah tendangan. Setelah itu, laga ini bergeser ke sisinya. Ia menahan lawannya dengan kuncian armlock, mematahkan lengan kanannya sebelum menendangnya keluar dari ring. Dengan ini, ia akhirnya memenangkan pertandingan, namun Zourab masih belum siap untuk melepaskan Alma. Ia menyuruh antek-anteknya menyerang Boyka, saat ia mencoba melarikan diri dengan janda itu. Boyka merasa berada di posisi terendahnya, saat melihat Alma ditarik keluar.
Dengan motivasi dan kemarahan yang baru, dia menyerang para penjaga dan membunuh mereka semua. Akhirnya, ia berhasil menangkap Zourab dan menjatuhkannya ke tanah. Boyka tertembak dalam proses tersebut, namun rasa sakitnya tertutupi oleh kemarahannya. Hingga akhirnya, Boyka mencekik Zourab sampai mati. Alma mencoba menolong Boyka, namun dia menghentikannya, menanyakan apakah sekarang dia memaafkannya. Beberapa waktu kemudian, polisi datang dan menangkapnya. Sebelum ditarik pergi, dia kembali bertanya apakah Alma memaafkannya, namun Alma tidak menjawab. Kemudian, Boyka dimasukkan kembali ke dalam penjara Rusia. Sebulan kemudian, Alma datang mengunjunginya dan mengatakan bahwa ia telah dimaafkan. Boyka merasa lega untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, meskipun rencananya untuk menjadi petarung profesional gagal. Dalam adegan terakhir, kita melihat Boyka terus bertarung di arena penjara, dan memegang gelar pitung The Master. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.